warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan dapat menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah. Karena itu kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, apalagi ibadah puasa. Agar kita lebih memahami tentang puasa, yuk kita sharing dengan Bu Nina selaku guru PAI di SDN 3 Mojorejo. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan beberapa hal nih Bu. Kenapa? Jadi begini Bu, benar tidak kalau menangis itu membatalkan puasa? Terus? Atau marah-marah tidak jelas, apakah itu juga membatalkan puasa? Jadi begini, kalau masalah apakah menangis itu batalkan puasa atau marah-marah itu batalkan puasa, jadi kita harus paham dulu apa sih atau apa saja yang membatalkan puasa Ramadan. Nah, sebenarnya banyak sekali yang membatalkan puasa. Salah satunya yang pertama apabila kita memasukkan makan minum dengan sengaja. Itu sudah jelas ya, pasti membatalkan puasa. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita berumur membatalkan puasa? Ayo coba kamu, membatalkan apa enggak? Iya, benar. Kalau cuma berumur itu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan adalah ketika kita berumur airnya ditelan, itu yang batal. Nah, intinya kalau makan minum dengan sengaja dan ditelan itu yang membatalkan puasa. Nah, kemudian yang kedua, apabila lubang hidung kemasukan. Nah, ini juga perlu dihati-hati, apalagi yang suka ngupil. Apakah ngupil itu membatalkan puasa? Kan pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau ngupil cuma sekedar gini saja, cuma sekedar di sini, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan apabila sampai batasnya. Pernah nggak Rania ketika wudhu atau melakukan kemasukan air sampai pengar, sakit? Nah, itu yang dikatakan membatalkan puasa ketika hidung kita kemasukan. Nah, apalagi kalau wudhu. Nah, ini juga perlu dihati-hati ketika kita wudhu membasuh hidung, itu kan airnya dimasukkan. Nah, itu jangan sampai kebablasan. Nah, kalau kebablasan itu akan membatalkan puasa. Tapi bukan berarti seperti kumur-kumur, membersihkan hidung ketika wudhu tidak diperbolehkan ya, tapi tetap disunahkan, tetap diperbolehkan seperti itu. Nah, kemudian telinga. Kenapa lubang telinga ini juga bisa membatalkan puasa? Karena apabila kita biasanya membersihkan telinga sampai ke dalam, nah itu membatalkan puasa. Tapi cuma batasnya cuma di luar sini, ketika kita kupingnya gatel kemudian dibersihkan tidak sampai masuk ke dalam, nah itu nggak masalah. Tapi kalau sampai ke dalam, nah itu bisa membatalkan puasa. Nah, kemudian dua lubang yang ada di, mohon maaf ya, yang ada di bawah. Nah, kemudian pingsan. Nah, pingsan itu juga bisa membatalkan puasa. Kok bisa? Kan pertanyaannya seperti itu. Kenapa pingsan kok bisa membatalkan puasa? Itu seperti ini. Misalnya, Rania pingsan, ya, habis sholat subuh, Rania pingsan. Kemudian jam 8 Rania baru bangun. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti Rania harus tetap melaksanakan puasa. Nah, tapi kalau misalnya pingsannya lama sampai mau menjelang maghrib, nah itu tidak diperbolehkan. Ya, berarti puasanya harus dibatalkan. Bukan membatalkan puasa, tapi puasanya harus dibatalkan. Ya, karena pingsannya terlalu lama seperti itu. Beda lagi misalnya Rania habis sholat subuh pingsan, jam 7 bangun, kemudian pingsan lagi, bangun lagi. Nah, itu juga Rania harus membatalkan. Kalau memang Rania masih kuat berpuasa,
silahkan, tapi kalau memang tidak kuat harus meninggalkan puasa atau diperbolehkan tidak berpuasa. Nah sekarang yang membatalkan puasa itu muntah. Rania pernah muntah? Nah, muntah itu sakit ya? Iya. Muntahnya Raninya disengaja apa nggak disengaja? Nah, kalau muntah tidak disengaja itu tidak masalah. Artinya ketika Rania puasa Ramadan, Rania kok tiba-tiba perutnya sakit, mual, kemudian muntah. Nah, tapi Rania masih sehat, masih sanggup untuk melanjutkan puasa, nggak apa-apa, nggak masalah, lanjutkan puasa. Tapi ketika habis muntah-muntah, Rania badannya lemas, tambah pusing, kalau Rania mau tidak melanjutkan puasa, tidak masalah, tidak apa-apa, berarti diperbolehkan untuk membatalkan puasa ya. Nah kemudian apalagi yang mau ditanyakan? Marah-marah juga itu. Oh iya, marah-marah terus kemudian menangis itu ya. Pernah nggak Raninya mendengar ketika ada anak yang menangis atau orang marah-marah bilang yang gini, kamu kalau nangis puasanya batal, kamu kalau marah-marah puasanya batal? Pernah ya? Nah ternyata orang marah-marah, orang menangis, atau bahkan orang yang meninggalkan sholat ketika puasa Ramadan itu puasanya masih sah atau puasanya tidak batal ya, tetapi mengurangi pahala puasa seperti itu. Jadi ketika kita sudah berniat untuk berpuasa, berarti kan puasa artinya menahan. Berarti yang harus kita tahan tidak hanya hawa nafsu makan minum, tapi juga emosi ya. Makanya ketika berpuasa kita harus siap lahir dan batin seperti itu Rania. Jadi ketika kita sudah berniat berpuasa, kita harus ibaratnya gini, kalau Rania sudah siap melaksanakan puasa harus menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah-marah, harus tahan emosi, harus banyak sabar. Karena puasa ini memang menjadikan kita atau membuat kita belajar bersabar seperti itu. Makanya ketika kita marah, ketika kita menangis itu tidak membatalkan puasa, tapi pahala puasanya yang dikurangi seperti itu. Kan ya eman sudah susah payah menahan lapar, sudah susah payah menahan minum, tapi masih marah-marah, kan pahalanya berkurang, nggak bisa 100% seperti itu. Jadi marah-marah atau menangis tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ya. Apakah puasa siang itu membatalkan atau bagaimana? Oh, oke. Untuk puasa siang apakah diperbolehkan apa enggak gitu ya? Sebenarnya kita harus tahu dulu pengertian dari puasa. Kalau puasa itu kan menahan dari makan, minum atau hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar, dari imsak, ya kan, sampai terbenamnya matahari, berarti sampai adzan maghrib. Dilihat lagi, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, emosi dan lain sebagainya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau Rani yang melaksanakan puasa siang, adzan zuhur, berbuka, itu boleh apa enggak? Enggak kan? Enggak bisa. Jadi untuk puasa siang atau istilahnya puasa beduk itu memang namanya bukan puasa, karena dari pengertian puasa sebenarnya kan dari terbit fajar sampai tenggelam. Nah, untuk puasa beduk itu untuk yang latihan. Nah, misalnya anak TK atau anak kelas 1 yang memang belum balik. Dia belum balik tapi dia ada rasa ingin mengikuti puasa. Kalau dia mau ikut puasa sampai sore, sampai adzan maghrib kan tidak kuat. Akhirnya belajarnya lewat puasa siang atau puasa beduk seperti itu. Jadi puasa beduk itu sebenarnya bukan puasa, maksudnya bukan puasa Ramadan.
Nah, karena sifatnya kan memang tidak menahan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari seperti itu. Tapi itu adalah untuk latihan anak-anak yang belum balik. Bu, kalau sudah balik, sudah mimpi basah, sudah pernah mengalami haid, apakah diperbolehkan? Jelas tidak boleh. Karena orang yang sudah pernah mimpi basah, anak yang sudah menstruasi atau haid, itu berarti dia sudah balik. Seperti syarat wajibnya puasa kan selain Islam balik kan ya. Nah itu makanya untuk yang anak-anak yang sudah balik tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan yang puasa beduk atau puasa siang seperti itu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sharing dengan Bu Nina. Banyak sekali ilmu yang kita peroleh. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menambah iman kita, sehingga kita lebih khusyuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Ubur-ubur ikan lele, kita gaskan ibadah le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.